Maka kembali bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham HIN atau EcoCare Indo-Pasifik. Nah, ini mereka bergerak di bidang bersih-bersih gitu ya, sama pemberantasan hama. Jadi agak cukup unik industrinya. Untuk direktur utama ada Vincent Yunanda, kemudian direkturnya ada Flora Chandra. Untuk kantor mereka ada di gedung Grand City Tower lantai 37 Jalan Leja Esparman di Jakarta. Nah, ini kita lihat mereka ada disebutkan juga untuk seperti alamat domisili mereka yang sesuai KTP. Kemudian ada juga nomor telepon ya. Ini untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia 1 tahun penuh. Ini 1 tahun penuh tapi bentuk itu dia rupiah. Kita lihat sendiri kas dan setara kasnya. Dari 8 miliaran sekarang menjadi 13 miliaran. Ini kita lihat meningkat. Tapi memang mereka tahun lalu itu mereka baru IPO, jadi otomatis kinerjanya seharusnya tampak bagus ya. Tepatnya di tahun 2024 awal tahun lah ya. Persediaan kita lihat meningkat juga 17 miliaran menjadi 20 miliaran. So rata-rata meningkat sih. Total hasil lancarnya dari 71 miliaran sekarang menjadi 104 miliaran. Kita lihat total asetnya sendiri ini karena mereka baru IPO jadi dia meningkat cukup pesat 140 miliaran sekarang menjadi 209 miliaran. Liabilitas jangka pendek, utang bank jangka pendek dari 17 miliaran menjadi 8 miliaran. Nah, kita lihat yang sebelum IPO utang mereka sekitar 66 miliaran. Nah, ini total hutangnya ya 66 miliaran yang jangka pendek ini cukup banyak kemarin 66 miliaran. Kemudian ekuitasnya itu sekitar 74 miliaran. Wah, itu berarti udah mau dekat-dekat aja itu ya. Berarti mereka IPO itu mereka untuk bayar apa juga, untuk bayar hutang juga ya. Makanya kita lihat hutangnya itu berkurang juga. Pendapatan usaha 170 miliaran menjadi 223 miliaran. Uang pokok meningkat, oke. Laba usahanya itu hampir sama dengan yang kemarin. Mengapa? Karena mereka bebannya itu cukup banyak. Ibaratnya gini, mereka bayar untuk yang beban usaha itu cukup banyak ya. Jadi mereka walaupun penjualannya meningkat, sama aja laba itu gak gitu beda jauh. Itu yang perlu kita lihat. Makanya kalau perusahaan dia beban bunganya itu cukup banyak, seperti dia hutangnya cukup banyak, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa ekspansi ya, karena uangnya habis untuk bayar hutang. Ibarat kayak gitu, sama bunganya lah gitu lah. Lebih banyak ke bunganya sih, kebanyakan kepada pemasok dan lainnya. Ini kita lihat kayaknya nggak bisa diperbesar lagi ya nih ya. Biasanya laporan keuangan yang lain dia bisa diperbesar, tapi ini kayaknya entah mereka formatnya terlalu apa atau gimana, kurang tahu ya. Ini komisaris utama ada Henry Young. Nah, ini tepatnya ada perubahan manajemen nih. Komisaris utama dulu Hermes, sekarang udah jadi komisaris. Sedangkan yang kemarin yang direktur utama Henry Young sekarang jadi komisaris utama. Tapi kok bisa kayak gitu ya? Yang direktur utama yang jadi komisaris utama. Tapi sebenarnya kita perlu lihat lagi untuk kepemilikan sahamnya. Ya, itu perlu lihat lagi untuk kepemilikan sahamnya. Siapa yang lebih tinggi itu ya. Kebanyakan kayak gitu sih. Kebanyakan yang lebih tinggi jadi komisaris utama. Tapi ya itu gak bisa dibilang juga, itu perlu dilihat juga apakah induk usahanya, apakah ini ada induk usaha atau enggak. Ini jumlah total karyawannya ini pun meningkat ya ini ya. Nah, 305 dari 200-an.
kas dan setara kas kita lihat di sini. Ini kasnya dari 349 jutaan sekarang menjadi 400-an jutaan. Kemudian ini yang di bank. Nah ini memang agak kecil sih. Mereka paling banyak mereka tahu di Bank Sentral Asia ya, kalau kita lihat di sini. Kalau ini saldo pindahan jumlah ada US dollar. US dollar mereka pun tahu di Bank Sentral Asia juga. Dan jumlahnya cuma jutaan aja sih. Kalau yang deposito mereka tahu di Bank Permata sekitar 5 miliaran. Ini cukup besar ya. Investasi jangka pendek. Kita di sini ada taruh di apa sih reksadana. Ini ada Manulife pendapatan bulanan 2. Nah, baru yang efek utang ada tahu di obligasi juga. Tadi dia udah berkurang sedikit. Mungkin udah dijual atau gimana. Oh bukan berkurang, salah. Ini nilai wajarnya 4,8 miliaran, 4,89 sekarang dia perolehan sedangkan dia perolehan 4,87. Dan ini yang lainnya udah tahu di obligasi juga. Ini piutang usahanya ya, piutang usaha pihak ketiga. Wah ini semua provinsi semua nih. Purnama belum jatuh tempo. Tapi kalau kita dari sini ini cash flow-nya kayaknya agak sedikit macet ya. Dimana ini 4 miliar lebih dari 100 hari nih. Saya agak sulit ya perusahaan kalau dia labanya sedikit terus dia cash flow-nya macet, wah itu udah susah tuh. Persediaan kita lihat peralatan dan perlengkapan meningkat juga, saat tetap meningkat. Seharusnya mereka persediaan nggak gitu banyak ya. Karena mereka ke jasa, mereka lebih ke perusahaan jasa. Jadi mereka yang utamanya itu penjualannya. Nah penjualannya persediaan paling untuk perlengkapannya aja. Ini untuk pemberantasan hama dan lain-lain gitu, untuk kebersihan. Tapi menurut kami untuk yang jasa kebersihan, seharusnya kedepannya masih tetap baik sih pasarnya. Nah karena gimana ya, manusia ada yang semakin lama semakin malas ya. Terkadang generasi kedepannya ada yang semakin lama semakin malas. Tapi semoga nanti semuanya menjadi lebih baik ya. Kita lihat, nah ini data Hendrik Yong yang tadi kita bilang dari direktur utama menjadi komisaris utama. Dia merupakan pemegang saham tertinggi, pemegang saham terbanyak. Jadi wajar ya, karena pemegang saham terbanyak itu yang biasanya yang mengambil keputusan, mayoritas suara lah ya kalau kita bilang. Ini pendapatan usaha, ini jasa hijin, kemudian ada jasa kebersihan, pembersihan hama. Ini semua rata-rata meningkat. Yang susahnya itu di bebannya, di beban keuangannya itu. Kalau mereka udah bisa kurangi itu udah sangat bagus. Kemudian cash flow-nya itu agak gimana ya, agak sedikit macet kayaknya. Ini beban pokoknya. Beban usaha, gajinya pun meningkat cukup drastis nih ya, kita lihat. Ini lain-lain, umum dan administrasi gaji dan tunjangan. Seharusnya menurut kami ya, ketika baru mendapatkan modal, jangan langsung mau ekspansi besar-besaran gitu ya. Tetap harus jaga juga, semua dipertimbangkan. Karena saat ini dia bukan yang penting ekspansi, penting kalau modal kuat mereka bisa menang. Sekarang kebanyakan kayak gitu ya. Makanya ada yang mengatakan cash is the king. Ini kita lihat sini
wabarakatuh. Saya Rekan, sekian, terima kasih. Saya investasi.